cukai. Lalu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 3 orang, inisial PSP, T, dan SR. Kasus kedua, tanggal 30 Agustus, TKP di Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Barang buktinya sejumlah 1.300 butir ekstasi atau beratnya 532,96 gram bruto. Itu yang ada di kiri, baik berwarna biru, pink, dan berwarna toska, ya, hijau kekuningan. Tersangka yang ditangkap 1 orang, inisial AS, pekerjaan karyawan swasta, dia adalah tukang antar atau kurir online, ojek online, dan kami sedang mencari pengendalinya, inisial PCB, yang mengendalikan yang bersangkutan. Kasus ketiga, kejadian penangkapan tanggal 3 September oleh Subdit 4 di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, menangkap total 47 kg ganja dari jaringan Mandailing Natal, Padang, dan kami menangkapnya di daerah Bogor. Dan tersangka diamankan atau ditangkap 7 orang, dan kami bekerja sama dengan Polda Sumbar untuk menangkap pengendalinya. Ya, jadi 7 orang, dan kami masih terus mengembangkan untuk sumber dari ladang mana ini berasal, dan kami mohon dukungan, semoga kami dapat menuntaskan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah tanggal 28 September dengan barang bukti 29 kg narkotika jenis methamphetamine atau di pasaran dikenal dengan nama syabu. Kami menahan atau menangkap 5 orang tersangka, di mana kami melakukan pembuntutan dari mulai Pulau Sumatera sampai dengan terakhir di salah satu hotel di daerah Serang. Kami menangkap 2 orang tersangka R dan WWMP, dan penerimanya di Jakarta di hotel tersebut NHF, dan pengendalinya yang berada di Aceh, inisialnya HS. Kami bekerja sama dengan teman-teman Polda Aceh. Dan yang terakhir kami menangkap pengendalinya untuk di Jakarta, inisialnya E. Dan kami masih terus mengembangkan karena saudara HS ini kami duga adalah yang selama ini mengendalikan, termasuk salah satu mengendalikan untuk transportasi dari Aceh, dan keterangannya dari Malaysia. Ya, kami masih dalamin, dan kami akan bekerja sama dengan rekan kami dari PDRM untuk pengembangannya yang ada jaringan di luar negeri maupun di Indonesia. 29 kg, dan ini lengkap juga, belum ada yang kami dapat DPO karena pengendalinya kami dapat baik yang di Aceh maupun di Jakarta. Semuanya rekan-rekan, kami tentunya menerapkan pasal-pasal baik menguasai atau membawa atau menjadi pengedar, baik untuk narkotika jenis tanaman atau alami yang 47 kilo maupun narkotika jenis sintetik. Kami kira itu sementara persilis yang dapat kami berikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Pak. Silakan rekan-rekan dari media, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengacungkan tangan.
Itu Mbak. Ya, silakan. Selamat Direktur Pak Didaps. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, ekstasi dengan sabu ini ada keterkaitan enggak? Ekstasi dengan sabu ini ada keterkaitankah gitu, mungkin satu jaringan sehingga itu bisa masuk ke Indonesia. Terus yang kedua Pak, kita pengen tahu update yang di Jogja kemarin Pak. Itu kalau tidak salah kan ada 2 pabrik obat itu, kalau bisa diduga itu terbesar di Asia Tenggara. Itu produksinya aja bisa ratusan juta pil dalam sebulan kalau tidak salah Pak. Mungkin kami ingin tahu update-nya Pak, apakah pemilik ada Pak yang DPO di dalam rilis yang kemarin itu Pak, apakah sudah tertangkap? Mungkin pemiliknya juga kan Pak masih diburu saat ini, apakah sudah tertangkap? Terus satu lagi Pak, soal namanya obat kan produksinya ratusan juta butir, tentu kan ada hasil yang diuntungkan oleh mereka, itu tindak pidana TPPU-nya bagaimana? Serta satu lagi Pak, izin, selama ini kan mungkin orang bertanya itu mereka menjualnya gimana sih Pak? Apakah online? Apakah memang mereka langsung ke pengepul, kan itu ada yang ditangkap di daerah Jawa Barat? Apakah dikirim Pak? Apakah memang kebanyakan pembelinya itu online Pak? Terima kasih Pak. Satu dulu ya, soalnya dia borong ada 4 pertanyaan. Ya, Pak Ramadan? Baik. Mengenai pertanyaan ekstasi dan sabu, apakah ada jaringan? Untuk kasus ini, memang per tanggal 25 Agustus ini memang barang bukti yang dibawa adalah sabu dan ekstasi. Jadi rekan-rekan sekalian, saya informasikan bahwa kami menganalisa setiap kasus jenis narkotika dan dari jaringan mana bermain. Tetapi terakhir tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa jenis narkotika tertentu dikuasai oleh jaringan tertentu. Contohnya, kalau di masa lalu ketika ada kasus ekstasi atau MDMA, kita dapat pastikan bahwa ini yang bermain adalah jaringan dari Eropa, dari negara Eropa karena pabriknya di sana. Lalu di sini berkolaborasi dengan jaringan-jaringan lokal gitu. Atau kalau dulu rekan-rekan ingat heroin modelnya Putau, itu dikuasai oleh jaringan West African Syndicate. Sekarang nggak bisa lagi. Jaringan lokal seperti jaringan Aceh, Medan, kemarin 2 bulan yang lalu Poltabes Medan, Polresta Medan itu menangkap 9 kg heroin, itu jaringan dari Aceh dan Medan. Jadi Pak Hendra, sekarang ini kabur semua Pak. Jadi bukan hanya penegak hukum yang berkolaborasi, ternyata sindikat kejahatan narkoba juga berkolaborasi begitu. Jadi wartawan juga harusnya berkolaborasi. Ya. Pertanyaan kedua tentang pengungkapan kasus pabrik obat keras ilegal di Jogja yang ada 2. Kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa berkat dukungan rekan-rekan semua, seluruh masyarakat, kami berhasil membongkar tuntas jaringan ini. Dan yang terakhir kami menangkap DPO yang kami inisialkan di laporan tersebut adalah Saudari EY. Ya, itu ditangkap hari Jumat, ya, secara simultan oleh tim kami sebagai pengendali yang berhubungan langsung dengan saudara Joko, tersangka yang pemilik pabrik dan produsennya, termasuk asistennya, ya, alias Oca gitu namanya. Lalu kami berhasil menangkap pemodalnya. Pemodalnya tentunya yang mendapatkan keuntungan terbesar, inisial S alias C, begitu. Nah, pertanyaan tentang TPPU dapat kami pastikan kami akan arahkan ke sana, ya. Kami akan melanjutkan dan mengembangkan penyidikan ini TPPU
Nanti tentang berapa dan berapa jumlah yang berhasil kami sita akan kami informasikan kepada rekan-rekan, ya. Tapi untuk tim sudah saya bentuk. Tadi barusan pagi saya pimpin rapat bahwa ada 2 tim penanganan TPA, tim pidana awal, masalah undang-undang kesehatan dan TPPU. Jadi teman-teman sedang bekerja untuk menuntaskan penyidikan. Nah, bagaimana barang bukti obat-obatan keras ilegal, ya saya sebutkan obat-obat keras ilegal, karena jenisnya dia obat keras. Kenapa saya sebut ilegal? Ya karena memang obat-obat ini secara legalitas tidak mempunyai izin. Karena memang kelima jenis obat-obatan ini izin edarnya sudah ditarik oleh BPOM RI pada tahun 2015 dan 2016. Bagaimana peredarannya ke Indonesia? Itu yang kami tangkap itu bukan level pengguna, Pak. Jadi kami menangkapnya adalah dari mulai agen atau pengepul, agen gitu. Lalu kami menangkap juga distributor. Lalu kami juga berhasil menangkap produsen, yakni saudara Joko dan kawan-kawan 3 orang. Dan pengepul bahan baku obat atau bahan kimia obat, saudari AST, lalu penghubung antara Joko dengan bos yang mengendalikan semuanya ini adalah saudari EY dan pengendalinya saudara S alias C. Dan total semua tersangka dari jaringan ini kami sudah menahan 17 orang tersangka. Demikian Pak Hendra. Terima kasih. Silakan. Apa jelas? Kayaknya Mbak Laili mau tanya. Ya. Assalamualaikum. Pak, izin Pak, singkat aja mau nanya. Lebih dekat, Mbak. Izin bertanya, ke semua tersangka ini apakah ada yang DPO atau residivis ya? Terus tadi yang kayak di Bogor ada pekerjaannya atau belakangnya ada tani, buruh atau apa gitu tuh? Apa sudah berapa lama mereka bergerak di bidang ini? Mungkin itu aja Pak, sisanya nanti nyusul. Yang ditangkap di Sumbar siapa? Coba angkat tangan dulu. Yang ganja. Nah itu sudah 4 kali itu. Yang ngakunya sama kita sudah 4 kali dia berhasil mentransporter ke Jawa, ganja ke Jawa. Lalu ada tadi saudara E, pengendali di Medan yang 29 kilo. Coba E mana itu? Yang ditangkap? Bukan, yang ditangkap. Nah ini HS ya? Ini si Hendra. Kamu Hendra kan? Bukan. Hendra Saputra mana? Nah itu, udahlah nanti saya kasih tahu semua namanya. Adalah pokoknya ya. Ya Mbak ya. Oke. Ya. Saya kembalikan ke Pak Ramadan. Jelas ya Mbak Laili? Udah, nggak ada lagi ya? Baik, kalau tidak ada lagi artinya rekan-rekan sudah sangat jelas. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.